Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Seperti biasa, hari ini kita akan mereaksi beberapa video yang sudah saya rangkum dari media sosial. Media sosial yang saya gunakan TikTok gitu kan. Soalnya ini media sosial yang paling update, paling cepat update-nya lah gitu. Sama banyak video-video yang membuat kita bertanya-tanya apakah ini real or AI ya. Kalau dulu kan real or cake gitu, real atau apa, sekarang real or AI. Ya gak usah banyak basa-basi, mari kita langsung saja simak videonya. Heboh, dana operasional Gubernur Jawa Barat disebut 30 miliar per tahun. Kedengarannya gila ya? Kalau dipecah 2,7 miliar per bulan, 90 juta per hari, 3,7 juta per setiap jamnya. Tapi jangan lupa, Jakarta juga punya 33 miliar per tahun. Provinsi lain pun sama, cuma bedanya nggak ada yang ribut. Lalu kenapa Jabar jadi bulan-bulanan? Karena KDM berani transparan. Beliau buka anggarannya, kasih tahu ke publik, dan ironisnya, yang terbuka malah dihantam, yang diam justru aman. Tapi ya, kita harus bilang terima kasih juga buat para penyihir. Gara-gara kalian, publik sekarang penasaran. Loh, kalau Jabar 30 miliar, gubernur lain berapa dong? So, siap-siap aja. Netizen bakal kuliti satu persatu. Jangan kaget, kalau sebentar lagi giliran gubernur kalian yang jadi trending. Salam hormat, Sampurasun. Rampes ya, betul, ada hal positifnya gitu. Kita bisa mengambil hikmahnya dari sisi Rano lagi, dari para penyinyir ini gitu, yang menyinyir ke KDM tentang dananya gitu kan, yang begitu besar katanya dikemanakan inilah itulah ya. Jadi ada netizen pasti ya terutama saya juga penasaran dengan provinsi-provinsi lain itu sebesar apa gitu. Kalau di kalau di KDM, kalau di Jawa Barat sampai 30M, di Jakarta 33M, lalu yang lain seberapa gitu besarnya. Apakah Jakarta jadi paling besar? Katanya sih paling gede itu Jakarta gitu. Ya gimana, orang ibu kota kan. Ya udah, mari kita simak video selanjutnya saja ya. Nah, ingat kata si bapak ini, siap-siap gitu kan, nanti gubernur dari provinsi yang lain pasti dikuliti netizen gitu. Ya maksudnya tentang dana-dananya ini. Kalau KDM kan udah bertransparan gitu, kalau yang lain belum, jadi bakal dikuliti. Serem juga. Saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Ya iyalah Pak, kalau Bapak kayak begitu, kayak Pak Deddy Mulyadi, Bapak kagak cocok. Soalnya kan karakter Bapak tidak seperti Pak Deddy Mulyadi. Kalau Bapak itu cocoknya dengan karakter dan pembawaan seperti Bapak kayak begitu. Kalau menang begitu kan, Bapak pakai sarung, pakai peci, terus duduk di kursi pelaminan ya, nungguin orang pada ngamplop, udah kayak tandaan sunatan. Iyalah, jelas gak cocok lah, orang KDM ini kan pejabat merakyat gitu. Jadi mau pakai pakaian seperti rakyat biasa pun martabat beliau sebagai gubernur tuh bakal tetap kelihatan. Kalau Pramono Anung pakai kaos oblong jalan-jalan sana sini gitu, pokoknya nggak pakai kemeja mewah gitu atau pakai jas gitu kan, nggak pakai mobil, pakai motor, kelihatannya ya orang biasa gitu kan. Banyak juga tuh malah orang Jakarta katanya banyak ngefans sama KDM. Bisa jadi sebagian orang Jakarta masih belum tahu sama gubernurnya sendiri. Dulu kan ada tuh video orang Jakarta ditanyain siapa gubernur Jakarta, jawabnya KDM lah. Kok bisa gitu? Jadi KDM kemana-mana pakai apapun, kalau udah terkenal, wah itu gubernur Jawa Barat katanya kan. Walaupun KDM pakai kaos oblong sekalipun, kalau Pak Pramono Anung emang bagus Pak, udah nggak usah pakai gitu. Nanti kasihan gak ada yang kenal gitu, nggak ada yang nyapa di jalan, nggak ada apa. Mungkin ada tapi nggak serame KDM gitu. Guys, tingkat pengangguran di Jakarta mengalami tren peningkatan mencapai 6,18%, meningkat dari 6,03% pada periode tahun sebelumnya. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? Dalam wawancaranya, Pramono Anung malah menyarankan untuk warga Jakarta supaya kerja ke luar negeri. Dengan APBD yang fantastis, hampir mencapai 92 triliun, tetapi DKI Jakarta tidak bisa menyelesaikan pengangguran yang ada di Jakarta. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? DKI Jakarta juga menganggarkan dana untuk perbaikan kemacetan sebesar hampir 7 triliun. Tetapi kemacetan terparah di Jakarta terjadi pada saat ini. Pertanyaannya, kemanakah dana tersebut? Ini menunjukkan bahwa Mas Pram itu memang benar-benar tidak bisa bekerja. Mereka itu hanya petugas partai. Dengan dana APBD hampir 92 triliun, tetapi kemacetan dan pengangguran masih saja terjadi. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anung? Ya jadi kalau misalkan ada yang nonton video saya terus kena penasaran si abangnya kenapa nempelin tompel di sini sama giginya diompongin, ya beliau lagi cosplay seseorang yang kerjanya sama kayak gini gitu. Cuman bedanya kalau yang di cosplayin itu ya dia nyinyirnya KDM, nah ini balasannya gitu, dia nyinyirnya
Pramono Anung. Soalnya Pramono Anung itu gubernurnya dia gitu. Sedangkan KDM gubernur kita, gubernur abang ini yang lagi cosplay. Nah, jadi pertanyaannya kemana Pramono Anung katanya kan. Sedangkan Pramono Anung ini memiliki anggaran yang lebih besar daripada Jawa Barat gitu. Ya intinya penanganan macet aja katanya udah turun 7M gitu. Tapi macet tetap ada gitu. Mau kayak gitu-gitu aja gitu maksudnya. Apa namanya? Pertanyaannya kemana Pramono Anung nih? Kemana dana 7M itu gitu. Jadi ya dari sini kita udah bisa melihat bahwa Pramono Anung nggak becus kerja gitu. Yang katanya kerjanya tuh nggak mau dikamerain gitu. Kata si abang ini ya, saya nggak tahu Pramono Anung kerjanya becus apa enggak karena saya nggak bisa merasakan. Saya bukan orang Jakarta. Kita ini dulu benci sama Belanda. Kita benci sama Belanda karena Belanda itu dianggap mengeruk hisap sumber daya yang ada di Indonesia dibawa ke Belanda. Tetapi seburuk-buruknya Belanda menghisap, peninggalannya bagus-bagus. Pertanyaannya kita berposisi di provinsi, menyerap anggaran berdasarkan pendapatan dari sektor pajak bagi hasil kendaraan bermotor. Dan mana? Bukan kita yang punya, Pak. Itu wilayahnya terhampar, kabupaten, kota, dan desa. Kita ini nggak punya wilayah. Terus kemudian ditumpukan anggaran di kita mencapai 36 triliun. Setelah itu kita habiskan sekehendak kita. Saya katakan kita ini penjajah. Kenapa kita penjajah? Kita ngeruk kekayaan alam. Kita ngeruk orang kerja di pabrik bayar pajak. Kita ngeruk orang jadi ngojek kemudian dapat bagi hasil kendaraan bermotor jadi supir Grab. Ketika numpuk di kita duitnya sekehendak kita dan kita menjadi seorang raja yang sinterklas. Kamu dapat bantuan, kamu dapat bantuan, gak bisa. Dan setelah itu kita tidak rasional. Makanya saya selalu ngomong, sekolahnya di mana sih? Kamu doktor, profesor, kan ada rasional. Sehingga saya selalu ngomong rasionalitasnya. Saya berguru ekonomi pada siapa? Pada ibu saya. Sekolah SD kelas 1 tidak tamat, tidak bisa baca tulis. Kenapa berguru ekonomi? Anaknya supinan, bapak saya hanya pensiunan prajurit kepala, anaknya jadi sarjana. Tidak ada satu petak sawah pun yang dijual. Loh, kalau lulusan SD kelas 1 mengelola keuangan yang pas-pasan, mampu menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Kenapa kita yang pegang triliun-triliun rakyat di sana? Ini kesadaran kolektif kita. Untuk itu, di mana uangnya? Ya di OPD. Terus saya harus gimana terhadap uang itu? Ya harus saya koreksi dulu. Kenapa? Saya kan mempertanggungjawabkan pada publik. Publik pasti ngomong, ini Mulyadi, waduh, jalan baru tuh. Sekolah ijazah ditahan kayaknya. Tiap tahun PPDB ribut, era. Tapi ini ngukur jalan. Kenapa? PPDB selesainya 1, ruang kelas tambah. Guru sesuaikan. Rombak itu SMP, kalau jaraknya jauh bikin SMP menjadi tamat 3 tahun jadi SMA. Kata siapa tidak boleh satu komplek TK, SD, SMP, SMA? Bohong, swasta bisa, kenapa pemerintah nggak bisa? Nah, terus kemudian, tetapi sebagai seorang politisi, saya memperlihatkan profesionalisme. Di mana letak profesionalisme saya lihatkan? Kalau saya terpilih jadi gubernur, mana tim yang saya bawa? Gak ada tam sukses nggak ada. Saya mah nggak pakai tim sukses enggak. Pendukung saya siapa? Netizen udah. Pendukung saya siapa? Netizen udah. Wow, Pak, pendukung Bapak bukan netizen doang, Pak. Bahkan orang yang nggak pernah bikin konten sekalipun ya, yang bukan konten kreator gitu, kerjanya diam di rumah itu ngedukung Bapak gitu. Dukungan kami terhadap Bapak itu tulus karena pekerjaan Bapak bisa kami rasakan, bisa kami lihat, bisa kami ketahui gitu. Dengan begitu kan kita tenang sebagai masyarakat. Oh, punya gubernur gak salah gitu, dia ada kerjanya gitu, kerjanya nggak tidur di kantor gitu, nggak tidur pas rapat gitu kan. Dan inilah kehebatan Kang Deddy Mulyadi. Beliau juga kan nggak bawa tim-tim sukses apalah itu ya. Dari dulu kan setiap kita melihat pejabat selalu ada aja gitu tim sukses gitu, tim suksesnya Pak Anu, tim suksesnya Pak Anu gitu. KDM nggak ada tim sukses gitu. Nah inilah salah satu kehebatan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Di sini captionnya bingungnya KDM, uang triliunan tapi rakyat Jabar masih sengsara. Nah ini KDM sedang menasehati gitu, atau apa bisa dibilang memberi peringatan gitu untuk transparan terhadap anggaran gitu kan, bekerja yang becus gitu kan, jangan sampai uang triliunan yang dipegang oleh para pemerintah ini
nggak jadi apa-apa gitu, malah dipakai untuk diri sendiri gitu kan. Kalau misalkan dipakai untuk diri sendiri gitu kan, itu udah termasuk korupsi dan penjajahan gitu. Yang berarti kita masyarakat ini, kalau misalkan ada orang korupsi itu penjajah gitu. Oh, yang namanya penjajah, kita kan dari dulu benci banget sama penjajahan gitu. Kita merdeka dari Belanda, tapi sekarang harus melawan orang kita sendiri gitu kan. Masyarakat Indonesia juga gitu yang menjadi pemimpin gitu kan. Ya udah tau lah gitu kan, sudah banyak gitu berita-berita koruptor di mana-mana gitu kan. Bahkan sampai banyak juga warga-warga yang mengira bahwa kantor DPR itu isinya koruptor semua gitu. Itu kan salah satu statement buruk yang harus dihilangkan gitu. Gimana cara ngilanginnya? Ya apa yang dibilang KDM tadi, harus transparan terhadap anggaran. Ya tanggapan saya, maksud saya itu yang saya tangkap sebagai orang awam ya itu gitu kan. Saya ancam semuanya. Kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Nah ini nih kehebatan KDM lagi gitu guys. Beliau mengancam kontraktor ya. Kontraktor itu kayak orang yang memberikan kontrak terhadap para pekerja. Ya kayaknya kayak gitu sih. Atau gimana lah, saya nggak tahu gitu. Komen ya bagi yang tahu kontraktor itu kayak gimana detailnya gitu kan. Tolong jelasin di kolom komentar karena saya nggak tahu gitu. Saya bukan kuli bangunan. Nah jadi katanya ancam semua kontraktor Provinsi Jawa Barat kalau misalkan nggak ngasih jaminan kesehatan pada pekerjanya, itu bakal di apa tadi? Lupa saya, bakal di apa tadi? Saya tidak akan bayarkan kontraknya. Kontraknya nggak dibayar kata KDM. Kalau misalkan para pekerja ini, para kuli ini, bawahan kontraktor ini ya gitu, tidak diberikan jaminan kesehatan gitu. Nah ini kepedulian KDM terhadap masyarakat kecil, apalagi kuli bangunan ini sangat berjasa gitu. Rumah kita tidak akan bangun sekokoh ini, tidak akan berdiri sekokoh ini tanpa adanya kuli bangunan. Beliau ini pekerjaan yang sangat berjasa gitu. Gedung-gedung tinggi itu yang buat siapa? Kuli bangunan gitu. Guys, ternyata KDM tidak bisa ngitung uang, guys. Masa gubernur tidak bisa ngitung uang? Coba simak videonya, guys. Saya genap, ayam kampung tinggal goreng. Mana bebek? Bebek. Tinggal digoreng. Om, anterin yang bebek ini om ke rumah. Buat buka. Nanti ke Mimi Yani ini bumbuin lagi. Terus sabungkus sabaraha? Sabungkus beda-beda pak, iya mah ayam, iya mah eta mah. Nges saya nanyakeun hayam sabaraha sabungkus? Ayam sabungkus 60. 60. Nges bebek? Bebek mah 8. 80. Bebek aya 3. Nya nges we kabehna 10 kali 70 we rata. Nya nges 700 itu sabaraha? 700 eta aya genep. Genep kali 9. 80. Gantinya Bu sehari. 80 2 jutaan. 2 jutaan kabeh? Nya nuruna. Bukan tidak bisa ngitung KDM ini, tapi memang beginilah cara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membahagiakan warganya. Jadi saya teruskan ya. Maksud membahagiakan warganya itu adalah, ya itu tuh sengaja dilebih-lebihin gitu sama KDM. Hitung-hitung sisanya buat sedekah gitu. Bukan nggak bisa ngitung secara tepat gitu ya. Karena yang namanya bersedekah itu ya tergantung orang yang mau ngasih gitu kan. Mau gimana pun caranya, cara KDM seperti ini gitu. Jadi beliau bukan cuman sedekah semena-mena kalau orang kan biasanya orang konten nih, dikamerain terus tiba-tiba ngasih, nanti orang sangkanya wah sedekahnya nggak ikhlas gitu, ngasih. Enggak, KDM beli barangnya tapi duitnya dilebihin. Itu kalau di restoran-restoran tuh biasanya disebutnya uang tip gitu. Nah uang tip itu ya seikhlasnya yang ngasih gitu, mau berapapun gimana pun caranya, yang penting pakai adab, sopan ngasihnya, dan nggak banyak nuntut gitu, nggak minta ini juga, nggak minta imbalan. Itu namanya ngasih tulus gitu. Dan KDM ya kayak gitu, kayak gini cara KDM bersedekah gitu kepada warganya. Ya siapa yang nggak senang coba, misalkan kamu jualan jualan jajanan sempol seporsi 10.000, ada orang beli, dia ngasih di 20.000, kembaliannya ambil aja, senang kan. Nah KDM itu kayak gitu. Dan itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola, Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari ini nyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya Gubernur Jawa Barat.
Itu luar biasa. Nggak ada ceritain biaya operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Influencer dari Jakarta tapi soroti biaya operasional Jabar. Kenapa hanya Jabar? Ya karena mereka tuh apa ya, ada yang disebut iri atau ada yang kagum juga. Misalkan kagum kayak, wah dana operasional ini sangat transparan gitu, saya kagum terhadap KDM, itu kata orang Jakarta. Sebagian juga ada gitu yang iri gitu karena apa namanya, KDM ini menjadi gubernur Jawa Barat. Coba kalau KDM ini jadi gubernur Jakarta dari awal, nggak jadi gubernur Jawa Barat, mungkin bisa jadi kebalikannya gitu, orang Jawa Barat yang bakal terus-terusan nyoroti Jakarta gitu. Karena bukan masalah Jawa Barat atau Jakartanya yang jadi masalah di sini, maksudnya itu jadi sorotan utamanya itu ya gubernurnya gitu. Jadi ya hebat sekali Jawa Barat ini semenjak dipimpin oleh KDM gitu. KDM sebagai gubernur Jawa Barat gitu ya. Dari Jakarta loh. Kata KDM juga kan nggak ada mereka menyoroti gubernur provinsi lain gitu. Cuman Jawa Barat doang. Oh, Jawa Barat go internasional. KDM tuh yang suka bagi-bagi uang, suka kasih modal, itu dari uang pribadi. Ternyata. Kalau saya mikirnya gini Pak Eko, kalaulah uang yang digunakan oleh KDM selama ini untuk membantu masyarakat Jawa Barat adalah dari dana operasional gubernur, maka apa kabar dengan gubernur yang lainnya? Kan gubernur yang lainnya juga sama mendapatkan dana operasional kan? Walaupun besarannya relatif ya, katanya tergantung APBD ya. Kalau APBD-nya besar, ya dana operasionalnya juga besar. Nah, yang saya baca, dana operasional DKI Jakarta ini untuk gubernurnya mencapai 3M lebih ya, 3 miliar lebih per bulan ya. Nah, itu juga harusnya Anda tanyakan sama gubernur Anda. Itu dana operasionalnya dikemanakan? Apakah sama digunakan untuk membantu masyarakatnya seperti membayarkan rumah sakit gitu kan bagi yang nggak mampu? Kan nggak semua di cover BPJS juga, nggak semua mempunyai BPJS ya. Apakah digunakan sama seperti kayak gubernur Jawa Barat, membangunkan rumah yang roboh atau memberi modal usaha dan lain-lain? Atau mungkin malah nggak digunakan sama sekali dana operasionalnya, atau gimana? Coba tanya dulu. Saya juga sempat sih dulu pernah bertanya-tanya ya. Ini kalian dari mana dapat duitnya, kok banyak duit? Kalau yang saya pahami, KDM tuh kalau ngasih duit dari saku pribadi, dia pasti ngomong. Kayak kemarin kan kasih bonus ke ke Persib. Nah itu dia bilang ini dari saku pribadi gitu. Kayak membangun jalan ini dari saku pribadi gitu. Tapi kalau dari katakanlah dari negara, dia tuh nggak ngomong gitu loh. Jadi gimana ya, kalau ngaca itu jangan disepion. Kalau sepion itu memang gunanya untuk melihat orang gitu kan. Ya cukup. Sudah paham. Ya itu jadi pertanyaan gitu. Lalu apa kabar gitu dengan dana operasional DKI Jakarta yang mencapai 3 miliar per bulan? Dikali 1 tahun 12 bulan. 12 bulan berarti 3 kali 10 30. Kali 2-nya lagi 6. 36 miliar per tahun. Oh, lebih gede dari Jawa Barat dong. Dana operasional Jawa Barat kan katanya tadi 30M kan. Beda 6 miliar gitu. Ya, saya nggak tahu jelasnya sih. Ada yang nyebut sampai 106M, ada yang nyebut ya mungkin beda-beda. Saya cuma nggak tahu aja. Jadi ya itu pertanyaannya, apa kabar dengan dana operasional DKI Jakarta yang mencapai 3 miliar gitu. Kalau misalkan ternyata KDM ini sering bagi-bagi uang ke masyarakat bukan dari saku pribadi gitu, tapi dari dari ya istilahnya uang negara. Nggak apa-apa. Berarti secara tidak langsung KDM membantu masyarakat jadi perantara negara yang membantu masyarakat lewat KDM. KDM menyampaikan duit itu gitu, nggak ditikal, nggak dimasukin dompet gitu, istilahnya gitu ya. Nah itu dia pertanyaannya itu aja gitu. Bagi yang tahu gitu kan kemana kabar dari 3M per bulan DKI Jakarta ini, kemana jalannya, jatuhnya, hilangnya itu kemana, bisa komen di kolom komentar ya. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera.
Hei Mono, lu mau nggak pakai baju kek, lu mau nggak pakai celana kek, gua mah gak peduli ya. Katanya kalau misalkan Persija juara, gua nggak akan pakai kaos oblong dan ngibarin bendera. Gua mah nggak mau tahu ya hal-hal yang kayak gitu. Itu mah terserah elu. Mau lu ngerayain sambil ngangkang, joget-joget gitu. Ini juga si Mono ucapannya ngaliurkeun gitu. Ente sinkron, ente sesuai. Persib dan Persija kan selalu berkompetisi. Nah, kalau saya mah kalau misalkan Persija juara, saya mah tidak akan pakai kaos oblong dan ngibar-ngibar bendera. Itu sih ya ngajak berkompetisi, nyindiran batur. Sarua jeung memecah belah pendukung ente dan pendukung Deddy Mulyadi. Pendukung Persija dan pendukung Persib. Kan gara-gara ucapan lu kita jadi berkompetisi di kolom komentar. Iya, jadi para pendukung Persija gimana tanggapannya tentang gubernur kalian lah gitu. Apa namanya? Beliau memulai duluan kompetisi ini. Kenapa disebut kompetisi? Maksudnya itu kenapa bisa terjadi kompetisi? Ya karena beliau nyindir apa namanya gubernur Jawa Barat gitu kan. Gubernur Jawa Barat itu kan Persib itu kan di Jawa Barat gitu kan. Persija di Jakarta. Nah, jadi bukan ini ya, bukan memulai tapi memicu gitu. Soalnya saya nggak tahu kompetisi apa namanya? Kompetisi tentang Persija perkara Pramono Anung ini sudah dimulai atau belum gitu. Cuman memicu gitu ya. Lebih tepatnya gitu Kang Ame. Mohon maaf nih Kang Ame. Apa kalau kata saya mah bukan memulai tapi memicu gitu. Ada yang unik buat warga Jabar, ini bukan di Jawa Barat, melainkan di DKI ya. Ada salah satu kendaraan umum namanya si Bemo ya. Di Jawa Barat gak ada kendaraan umum kayak gini. Yang lucunya, kendaraan ini di belakangnya ditempelkan gambar Bapak Aing. Kenapa gak ditempelkan Mas Pram gitu biar nyentrik? Ya mungkin karena warga DKI itu lebih mencintai KDM. Pokoknya Bapak Aing menyala.